kelas 4 atau kelas 3 sudah mulai buku. Ini yang menarik ini bahwa menanamkan nilai untuk menjadi karakter, menanamkan karakter itu tidak sebentar ya. Dari 7 ke 10 kan ada durasi, seenggaknya ada durasi 3 tahun. Jadi menanamkan satu karakter pada diri seseorang itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, seenggaknya tadi butuh waktu 3 tahun. Begitu juga dengan nilai-nilai atau nilai-nilai baik yang lainnya, karakter-karakter yang lainnya itu juga butuh waktu. Misalkan nilai keberanian, nilai kejujuran, sadar akan kebersihan. Sadar akan kebersihan. Jadi menanamkan nilai disiplin waktu, menanamkan nilai semacam itu tidak sebentar. Nggak bisa instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian rutin kita bertawasul dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari kita. Hari ini ya, walamana walisun wilah hadrati habibina Rasyafina wa karatina sallallahu alaihi wasallam wa mudarajat syuhana wa khana zuruna sirana sadana termidna Salimah furihim wa dzurriyyatihim wa dzabirhu bi alaihim naumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita sampai pada surutu wujubis sholat, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Siapa aja yang terkena beban taklif, siapa aja yang kena kewajiban untuk melakukan sholat itu siapa saja. Nah, ini ada syaratnya. Jadi tidak semua kena beban taklif sholat ya, atau kena beban perintah sholat. Surutu wujubis sholat sittatun. Jadi syarat wajib sholat itu ada 6 syarat ini. Bagi yang terkena 6 syarat ini maka wajib melakukan sholat. Kalau enggak ada 6 kriteria ini maka dia enggak wajib melakukan sholat. Yang pertama apa? Atau siapa yang terkena beban sholat atau wajib sholat, kena kewajiban sholat itu siapa saja? Yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Jadi semua yang beragama Islam itu wajib sholat, kena beban sholat. Kalau KTP ini Islam ya wajib sholat, kena beban kewajiban melakukan sholat. Kalau nggak sholat ya qadha, tetap dosa. Bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir nggak kena kewajiban sholat. Orang kafir nggak kena kewajiban sholat, jadi dia nggak harus sholat. Enak ya, nggak enak lah, karena satu memang dosa. Dosa ya kan siksa lah, mendapatkan siksa, tapi dia nggak wajib melakukan sholat, nggak kena khitab sholat, nggak kena khitab kewajiban sholat. Jadi yang wajib sholat itu hanya orang-orang Islam, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Yang kedua adalah wal buluh. Syarat yang kedua adalah buluh atau balik. Balik ini dalam kerangka atau dalam perintah sholat itu berusia 7, usianya 7 tahun itu sudah diajarkan, ditanamkan perintah sholat. Wa yudrobu ala tarkiha wa huwa ibnu asyir. Dan kalau sudah berusia 10 tahun maka dipukul, tapi ghairu mubarrah, hanya untuk menakut-nakuti.
Jadi usia balik kalau menurut fikih klasik yang merujuk pada hadis ya usianya 7 tahun itu sudah kena kewajiban sholat atau wajib ditanamkan lah ya, wajib ditanamkan nilai-nilai sholat. Sedangkan kalau sudah usia 10 tahun maka dipukul tapi tidak menyakiti, wirumbar, hanya untuk menakut-nakuti. Usia 10 tahun itu berarti SD ya, SD kelas berapa ya? Kelas 4-an ya, kelas 4 atau kelas 4 atau kelas 3 sudah mulai pukul. Ini yang menarik ini bahwa menanamkan nilai untuk menjadi karakter, menanamkan karakter itu tidak sebentar ya. Dari 7 ke 10 kan ada durasi, seenggaknya ada durasi 3 tahun. Jadi menanamkan satu karakter pada diri seseorang itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Seenggaknya tadi butuh waktu 3 tahun. Begitu juga dengan nilai-nilai atau nilai-nilai baik yang lainnya, karakter-karakter yang lainnya itu juga butuh waktu. Misalkan nilai keberanian, nilai kejujuran, sadar akan kebersihan. Sadar akan kebersihan. Jadi menanamkan nilai disiplin waktu, menanamkan nilai semacam itu tidak sebentar. Nggak bisa instan. Nggak bisa hanya kita belajar tentang renang kemudian bisa renang, itu nggak bisa. Ada waktu, tenggat waktu. Kita mungkin di sekolah dulu belajar tentang bahasa Inggris, ternyata sampai hari ini pun tidak semua bisa berbicara bahasa Inggris ya. Kita diajari banyak hal. Nah, ini yang menarik. Maka untuk menanamkan nilai, untuk menanamkan karakter itu tidak instan, dan itu butuh kesabaran. Ini al-bulu, balik. Jadi kalau belum balik, kalau masih di usia di bawah 7 tahun, dia nggak wajib melakukan sholat, nggak kena khitab sholat ya. Terus syarat yang selanjutnya, syarat wajib yang selanjutnya adalah al-aqlu, berakal dalam kondisi sadar. Akalnya sedang aktif ya. Kalau tidur kan nggak kena beban taklif karena akalnya lagi nggak berfungsi. Orang pingsan akalnya nggak berfungsi, jadi dia nggak kena beban taklif sholat. Terus apalagi orang mabuk juga nggak. Orang gila, kalau ingin bebas dari sholat ya gila gitu, itu pilih-pilihannya. Gila beneran, nggak gila-gila. Atau orang pingsan tadi, orang pingsan sampai dia sadar, sampai otaknya atau akalnya kembali ke sedia kala, baru kemudian kena khitab. Kalau yang sepintas-sepintas kayak pingsan itu maka kena wajib qadha ya, karena wajib qadha fauran seketika itu juga. Atau ketika tidur tadi maka qadha seketika itu juga. Fa innahu ma'sumun wa yalzamuhu al-qadha fauran ya. Harus kena wajib qadha secara langsung lah, nggak bisa ditunda-tunda. Terus kewajiban yang selanjutnya adalah wan naqa anil haid wan nifas. Jadi suci dari haid dan nifas. Kalau sedang haid atau sedang nifas ya nggak wajib sholat. Yang wajib sholat itu yang suci. Cuman di situ ketika haid atau ketika nifas itu ada ini catatan dari SAR ya. Ada catatan dari SAR ketika haid atau nifas itu seenggaknya atau diharuskan
dia niat ketika waktu masuk sholat. Seandainya saya nggak haid, maka saya pasti akan sholat. Jadi biar nggak lupa, biar nggak lupa. Idza dakhala waktu sholat antan wiya wa taqulu laulam akun haidan la shallaitu. Jadi walaupun jadi nggak lupa memang ketika haid atau nifas itu plus lupa bebas gitu kan. Jadi tetap oh iya, nah, ini udah masuk waktu sholat. Jadi menyadari bahwasanya oh ya ini waktunya sudah masuk sholat asar, oh ya ini udah waktunya masuk sholat duhur. Hanya sekedar begitu doang. Tapi kalau sholat nggak boleh, mengkodok juga nggak boleh, makruh. Kalau mengkodok, kalau siapa namanya, kalau karena saking semangatnya sholat ya, karena saking semangatnya sholat kepingin jika libur orang gelem kepingin kodok, kepingin kodok. Nah itu kalau menurut siapa namanya Ibnu Hajar haram hukumnya untuk kodok. Tapi kalau menurut Imam Ar-Ramli dia akan masuk kategori sunnah tapi makruh. Jadi makruh. Yang diperbolehkan bagaimana? Ya itu tadi membentuk kesadaran bahwasanya oh iya sudah waktunya sholat duhur, oh iya sudah waktunya sholat asar, maghrib dan lain sebagainya. Biar nggak lupa plus lupa bebas gitu kayak orang merdeka. Memang merdeka nggak sholat. Ya, nggak seperti itu. Jadi tadi kan akalnya berfungsi, balik dan beragama Islam. Jadi membuat kesadaran, oh ya ini waktunya sholat duhur, ini waktunya sholat asar. Wa yustahabbu, yustahabbu, mustahab, sunnah, memang sunnah. Cuman biar tetap ingat, biar tetap ingat sholat. Bentuk terminal. Terus syarat wajib selanjutnya adalah bulughud dakwah, Jadi apa namanya? Sampainya risalah Islamiyah atau ajaran Islam itu sampai kepada dirinya. Biasanya sudah ada ajaran-ajaran Islam yang masuk. Sini ajaran Islam yang masuk itu dalam artian memang letaknya jauh, memang jauh di pedalaman. Yang kedua karena akses untuk mempelajari keislaman, sekarang gak biaya sekolah aja juga berbayar kan, orang miskin itu susah itu akses untuk mendapat pendidikan Islam tidak image atau gambaran dari branding bahwasanya untuk sekolah itu pasti berbayar atau ketika untuk mondok itu juga pasti berbayar. Nah ketika dilahirkan dalam kondisi miskin atau dalam kondisi tidak punya, itu untuk menempuh al-jahl di sini, dia sebutnya al-jahl, untuk menempuh pendidikan itu susah. Akhirnya ini yang berat, ini kewajiban orang Islam untuk ya membuka ruang bagi mereka yang tidak punya seharusnya untuk belajar keislaman. Sehingga apa? Sehingga ketika dia melakukan sholat misalkan atau puasa kok tadi keliru atau menyalahi syariat, itu yang dosa ya semua orang-orang Islam, karena itu menjadi kewajiban yang wajib kifayah, fardu kifayah untuk menyampaikan risalah Islamiyah. Kalau sampai ada yang tidak paham tentang ritual ubudiyah, karena tadi itu keterbatasan fasilitas untuk mempelajari dan keterbatasan ruang untuk memperdalam, itu juga menjadi dosa semuanya. Makanya yang semacam ruang-ruang beasiswa atau ruang-ruang kesempatan untuk
apa namanya mempelajari agama Islam itu juga perlu eh, kita bantu ya, membantu orang-orang yang tidak mampu, karena biasanya bawaan orang yang tidak mampu itu cenderung ini ya, tidak percaya diri atau pesimis ya, pesimis untuk loh, sebetulnya bisa kok untuk belajar itu, ada kok ruang gratis itu, nggak harus di sana misalkan. Nah, membatasi yang apa namanya, membuka ruang sebanyak-banyaknya. Nah, itu tadi karena itu masuk ke bulu dakwah, dia nggak terkena beban taklif karena risalah Islam atau ajaran Islam nggak sampai kepadanya, nggak sampai padanya. Jadi selain akses ke pedalaman, juga karena akses ruang yang memang terbatasi secara terstruktur ya, itu ya, struktural itu. Nah, itu yang perlu juga menjadi kesadaran bagi orang yang berpengetahuan atau yang mengetahui tentang bagaimana membuka apa namanya, menyebarkan informasi ya, bahwasanya ada ruang untuk belajar, untuk menjemput dakwah, untuk menjemput itu tadi, belajar, ruang belajar. Terus yang selanjutnya yang terkena beban wajib sholat adalah orang-orang yang sehat secara jasmani, wasalamatul hawas, itu yang keenam. Jadi yang keenam adalah salamatul hawas, sehat secara jasmani. Karena kalau misalkan orang yang terlahir menjadi tunanetra dan tunarungu misalkan, gimana mau belajar, dia nggak mendengar dan nggak bisa melihat, mau diajari gerak-gerak sholat kan susah. Sebisanya, kalau memang sudah nggak bisa menirukan gerak dan nggak bisa mendengarkan, ya susah. Nah, itu menjadi ilat ya, menjadi uzur. Tapi kalau misalkan dia masih punya apa namanya, itikat yang kuat untuk belajar sholat dan ada yang mendampingi untuk belajar sholat, nah dia kena beban taklif juga, dan itu menjadi jariah ya. Itu 6 poin yang menjadi syarat wajib sholat. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat suci dari haid dan nifas, kelima sampainya ajaran Islam, dan terakhir adalah sehat secara jasmani. Demikian pada pertemuan hari ini. Ini seharusnya selain syarat wajib sholat itu ada syarat sah. Ada syarat sah. Surutu sihat. Oh iya, pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Allahumma anfa'na fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.